Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom juga buat Mama. Puji Tuhan, semuanya kita hari ini boleh sehat, baik-baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah anak-anak, kita lanjutkan kembali ya pelajaran kita hari ini. Melanjutkan pelajaran minggu lalu anak-anak. Oke, tetap semangat ya, ikuti pelajaran ini dari awal sampai selesai. Oke, yuk kita akan memuji dan menyembah, berdoa dulu kepada Tuhan sebelum kita akan masuk di dalam pelajaran kita ya. Boleh lipat tangannya, boleh angkat tangannya. Kita memuji Tuhan dengan suara kita. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Amin. Boleh angkat tangan anak-anak semua? Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Yuk katakan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan dengan suara yang keras, pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih. Ini pujian kami kepada Tuhan. Ini ucapan terima kasih kami kepada Tuhan, karena setiap hari, setiap saat Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengikutinya, sehingga kami akan boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah dan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin anak-anak. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan menerima pujian kita ya, dan nama Tuhan boleh disenangkan. Baik anak-anak, masih ingat pelajaran kita di minggu yang lalu tentang apa? Ya, keluarga yang mengasihi. Keluarga yang mengasihi. Nah, keluarga yang mengasihi itu kemarin kita sudah belajar 2 poin ya. Yang pertama, keluarga yang mengasihi itu adalah anggota keluarga saling mengasihi, saling menyayangi, saling memperhatikan. Kemudian poin yang kedua, keluarga yang mengasihi adalah keluarga yang saling menolong. Iya, anak-anak sudah mengerjakan itu ya, mengambil bagian pekerjaan di dalam keluarga supaya satu dengan yang lain saling menolong. Nah, yang hari ini yang ketiga, kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Keluarga yang mengasihi adalah
keluarga yang saling memaafkan dan berdamai. Keluarga yang saling memaafkan dan berdamai. Ya, tujuan dari pelajaran ini masih sama seperti minggu yang lalu. Kita dapat menerapkan cara hidup keluarga yang mengasihi Allah, lalu mengasihi dengan tulus seperti Yesus mengasihi manusia. Jadi di dalam keluarga harus ada kasih yang tulus seperti Yesus sudah mengasihi kita. Nah, anak-anak, keluarga yang saling memaafkan dan berdamai. Kenapa ya harus saling memaafkan dan harus berdamai kembali? Kenapa ya? Berarti di dalam keluarga pernah atau sering kali terjadi apa? Kesalahan. Ada kesalahan, benar nggak? Mungkin itu kesalahan dari ayah, ada kesalahan dari mama, ada kesalahan anak-anak. Dan yang sering kali yang terjadi, kesalahan dilakukan oleh anak-anak. Misalnya kesalahan itu apa sih, Bu? Anak-anak melakukan kesalahan apa? Tidak taat, tidak mau mengerjakan tugas, malas. Nah, ya kan? Disuruh melawan, membantah orang tua. Itu adalah kesalahan. Dan orang tua wajib mengingatkan. Nah, apa sih kesalahan dari orang tua, Bu? Emang orang tua pernah melakukan kesalahan? Mungkin juga bisa terjadi. Mama marah-marah, papa tidak menepati janji, dan lain sebagainya. Nah, tapi anak-anak melalui pelajaran ini, kesalahan boleh terjadi. Dan kesalahan itu boleh dilakukan siapa? Ayah, ibu, dan anak-anak. Tapi yang harus tetap ada adalah bahwa di dalam keluarga harus ada saling memaafkan dan berdamai. Ya, amin anak-anak ya. Pasti sudah melakukannya dan akan terus kita lakukan ini di dalam keluarga kita. Nah, hari ini anak-anak kita juga akan boleh melihat kisah di dalam Alkitab bahwa ada satu keluarga yang tadinya rukun tapi karena ada kesalahan akhirnya terjadi ketidakrukunan. Tetapi oleh karena ada kasih juga di sana saling memaafkan, keluarga yang tidak rukun tadi terjadi pertengkaran, perselisihan, akhirnya juga menjadi saling mengasihi, karena saling memaafkan, akhirnya keluarga itu menjadi rukun dan damai, dapat hidup bersama-sama lagi. Nah, itu yang mau kita pelajari. Keluarga siapa nanti kita akan lihat ya anak-anak. Nah, keluarga yang saling mengasihi itu adalah keluarga yang saling mengampuni. Yang setuju katakan betul, Bu Samsinar. Nah, Tuhan Yesus sudah mengajarkan supaya kita harus saling mengampuni. Apabila seorang anak berbuat salah, orang tua harus memaafkan. Nah, saat orang tua juga berbuat salah, anak-anak akan memaafkan juga. Nah, mengampuni itu apa ya? Mengampuni adalah melupakan kesalahan orang lain. Di dalam keluarga harus ada apa anak-anak? Harus ada keramahan, harus ada kebaikan, harus ada kasih sayang, dan harus ada pengampunan. Yaitu yang firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan Yesus di dalam Kristus telah mengampuni kami. Tuhan tidak pernah mendendam dan membenci, betul ya? Nah, manusia yang mengaku dosa dan memohon pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu sebabnya mengapa kita harus saling mengampuni di dalam keluarga dengan sesama, karena
Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita, dan kita harus mencontoh atau meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengampuni dosa-dosa manusia. Maka kita juga harus mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan pada kita. Setuju anak-anak? Yang setuju katakan setuju. Nah, siapa yang kenal dengan Daud? Ya, ada kisah tentang Daud di dalam Alkitab ya. Daud itu ketika dia berbuat dosa, Tuhan menghukumnya. Tetapi anak-anak, setelah Daud itu mengaku dan memohon pengampunan di dalam doa, yang Tuhan lakukan apa? Tuhan mengampuni dan mengasihi Daud, bahkan memberkati kehidupan Daud, bahkan membuat kehidupannya apa? Berhasil atau sukses. Luar biasa ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan untuk mengampuni, Tuhan akan memberkati kita. Nah, di dalam kitab Kejadian, anak-anak, ada kisah tentang keluarga Yusuf. Yakub itu ayah dari Yusuf. Yakub itu sangat sayang mengasihi Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya Yusuf jahat kepada Yusuf, sehingga saudara-saudaranya itu menjual Yusuf kepada saudagar asing. Sehingga Yusuf menjadi apa? Menjadi budak di Mesir. Yusuf terpisah dari keluarganya oleh karena apa? Perbuatan jahat dari saudara-saudara Yusuf. Nah, Yusuf itu adalah orang yang jujur anak-anak. Karena dia jujur, Tuhan senang dan dia disertai oleh Tuhan. Dan akhirnya anak-anak, sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Daud, dia menjadi sukses karena dia memohon pengampunan dan dia mau bertobat. Yusuf juga diberkati oleh Tuhan. Berkat apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf? Yusuf menjadi seorang yang dihormati. Dia menjadi pembesar di negeri Mesir, menjadi pemimpin. Nah, saudara-saudaranya yang membenci dia tadi tidak mengetahuinya karena sudah lama mereka tidak berjumpa, dan saudara-saudaranya berpikir bahwa Yusuf sudah pasti mati. Tetapi suatu hari saudara-saudara Yusuf itu membeli makanan ke Mesir. Tepatnya kepada siapa? Kepada Yusuf. Nah, sementara Yusuf telah menjadi penguasa atau pemimpin yang besar di Mesir, tapi Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya itu, saudara-saudara kandungnya ya, saudara-saudara yang jahat kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tetap memberikan makanan dan memaafkan mereka. Yusuf tidak ada keinginan untuk balas dendam, walaupun Yusuf dapat melakukannya. Yusuf mengampuni semua saudaranya. Bahkan Yusuf memberikan tempat tinggal bagi saudara-saudaranya di Mesir. Sehingga saudara-saudaranya, bahkan ayahnya Yakub, mereka dapat bersama-sama lagi. Jadi mereka saling memaafkan jadinya ya, memaafkan, saling mengampuni, dan mereka kembali hidup rukun, hidup bersama lagi. Banyak orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Ia mendendam dan membenci orang yang berbuat salah. Tetapi ingatlah akan apa? Pengorbanan Tuhan Yesus ya anak-anak. Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat salah, namun Tuhan Yesus mau mengampuni. Dengan cara apa? Tuhan Yesus disalibkan supaya semua orang-orang yang bersalah, yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Nah, untuk itu tidak ada alasan untuk tidak mengampuni sesama. Terlebih lagi kepada siapa orang-orang yang kita kasihi, yaitu siapa? Orang tua kita, kakak, dan adik kita sendiri. Ketika mama mungkin pernah marahin kamu, ayah mungkin pernah marahin kamu, kakak mungkin pernah marahin kamu, adik pernah bertengkar dengan adik, ya jangan mendendam, tapi harus saling memaafkan. Nah, saling mengampuni akan menumbuhkan apa coba? Menumbuhkan kasih sayang.
sehingga akan selalu ada apa? Sukacita dan kebahagiaan dalam keluarga. Nah, siapa yang mau keluarganya bahagia dan sukacita? Saya mau, kita semua pasti mau. Ya, kita harus mempunyai kasih untuk saling mengampuni dan memaafkan. Tuhan akan mengampuni orang yang mengampuni sesamanya. Setuju? Amin? Amin. Tuhan akan mengampuni orang yang mengampuni sesamanya. Artinya apa, anak-anak? Kalau kita tidak mau mengampuni, berarti Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Wah, jadi kita harus saling mengampuni ya. Harus saling memaafkan. Nah, itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan bahkan di doa Bapa kami. Siapa yang tahu nih doa Bapa kami yang hafal? Iya, doa Bapa kami itu berbunyi, salah satu bagian dari doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi anak-anak harus mengampuni papa mama kalau papa mama pernah marah. Anak-anak juga harus mengampuni kakak saudara-saudara, supaya Tuhan juga mengampuni kehidupanmu dan memberkati kehidupanmu. Nah, Tuhan juga katanya, kata firman Tuhan nih, akan menjawab doa orang yang telah mengampuni dan memberkati kehidupannya dengan melimpah. Wow, anak-anak, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Berkat Tuhan itu apa saja ya? Boleh itu kepandaian, hikmat, banyak macam, sehat. Nah, itu kita mau umur panjang, mau anak-anak yang pandai, dapat nilai-nilai yang bagus, itu berkat. Dan Tuhan akan berikan itu kepada anak-anak kalau apa? Anak-anak melakukan firman Tuhan. Apa itu tadi? Mengampuni orang-orang yang ada di dalam keluarga kita, atau teman-teman kita, atau orang-orang yang ada di sekitarmu, seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kehidupan kita dari dosa-dosa. Amin, anak-anak? Amin. Nah, anak-anak hari ini tugasnya akan mengerjakan satu tugas yang namanya proyek mengampuni. Ya, tugasnya membuat proyek mengampuni. Anak-anak akan mengerjakan mulai hari ini. Hari ini ya, tanggal 1 Maret, kita sudah ada di bulan Maret nih. Mulai mengerjakannya mulai hari ini, tanggal 1 Maret, dan dikumpulkan hari Rabu, tanggal 3. Nah, yang anak-anak lakukan, anak-anak akan membuat yang namanya kartu damai. Kartu apa? Iya, kartu damai. Jadi anak-anak akan melakukan menggunting kertas berukuran 15 kali 15 cm, atau disesuaikan aja ya anak-anak. Kemudian tuliskan di dalam kertas itu permohonan maafmu. Misalnya, kalau kamu lagi sakit hati kepada ayah, nah berarti demikian bunyinya: ayah, aku merasa sakit hati karena ayah tidak menepati janji. Aku mohon maaf karena sudah sakit hati kepada ayah. Ya, demikian ya isi dari permohonan, isi dari kartu pengampunan, mengampuni itu ya. Kemudian kalau kamu sakit hati kepada ibu, nah kalimatnya seperti ini: ibu, aku merasa sakit hati karena ibu marah-marah kepadaku. Nah, aku mohon maaf karena sudah sakit hati kepada ibu. Kalimatnya seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau misalnya kamu sedang sakit hati kepada kakak, kalimatnya apa anak-anak? Sama seperti yang tadi. Kakak, aku merasa sakit hati kepada kakak siapa namanya? Kakak Budi. Kepada saya merasa sakit hati kepada kakak Budi. Aku mohon maaf karena sudah sakit hati kepada kakak. Nah, kalimatnya seperti itu ya anak-anak. Kemudian setelah menuliskan kalimat itu di dalam kertas, nanti serahkan itu kepada orang yang menyakitimu di rumah. Ya, tunggu sampai ia membaca isi kartumu ini. Isi kartumu itu yang sudah kamu buat. Nah, setelah itu anak-anak akan membuat laporan
Laporannya yang pertama, apakah anak-anak sudah berdamai? Misalnya tadi kalau itu ke ibu checklist. Sudah berdamai dengan ibu, checklist. Ada lagi pilihan lain. Belum berdamai dengan ibu. Kalau belum berdamai, yaitu laporannya ya di checklist. Kalau belum, kalau sudah berdamai berarti yang di checklist sudah berdamai. Itu laporannya. Berarti anak-anak yang akan dikirim kepada Ibu Samsinar yaitu lembar atau kartu mengampuni dan juga laporan yang kalimat tadi, sudah berdamai atau belum. Ya, itu saja tugasnya anak-anak. Ibu tunggu hari Rabu tanggal 3 Maret. Oke, semangat semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di akhir dari pelajaran kami hari ini. Engkau memberikan kepada kami keluarga yang bahagia. Dan aku bersyukur aku menjadi bagian dari keluargaku. Tuhan, ajar aku untuk boleh mengasihi papa, mama, saudara-saudaraku. Dan ajar aku untuk boleh melakukan bagianku untuk menolong papa, mama. Tolong juga aku untuk bisa mengampuni, memaafkan supaya keluargaku boleh hidup rukun. Berkati keluarga kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke deh. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.